Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia Cemas 2025 masa yang awalnya bersuara damai. Saudara, kami masih memantau perkembangan terkini aksi massa yang berlangsung di depan kompleks DPR MPR Senayan Jakarta hari ini bertepatan. Kampus bukan sekedar ruang belajar. Ia adalah tempat gagasan lahir, perbedaan bertemu, dan masa depan bangsa dirancang. Namun, bagaimana jika demokrasi kehilangan etikanya? Demokrasi kampus adalah fondasi pembelajaran berdemokrasi bagi generasi muda. Disinilah nilai kebebasan, tanggung jawab, dan etika diuji setiap hari. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, demokrasi tidak hanya soal suara terbanyak, tetapi juga soal musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan. Demokrasi kampus adalah ruang partisipasi aktif sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, berlandaskan kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral. Karena Jokowi telah merusak marwah demokrasi, serta berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan pada pemilu 2024 dan fokus menuntaskan janji politiknya. Kampus menjadi laboratorium demokrasi tempat mahasiswa belajar menjadi warga negara yang kritis dan berintegritas. Kebebasan tanpa etika beresiko melahirkan konflik. Etika adalah penuntun agar demokrasi tetap bermartabat. Berbeda pendapat adalah hak, tetapi menghormati sesama adalah kewajiban. Hoaks, ujaran kebencian, dan kepentingan kelompok menjadi tantangan serius dalam demokrasi kampus hari ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi jiwa demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila mengedepankan dialog, mufakat, dan semangat kebersamaan. Setiap suara bernilai, setiap individu dihormati tanpa diskriminasi. Mahasiswa adalah agen perubahan, penjaga nilai, dan pelaku utama demokrasi kampus. Dosen dan institusi kampus berperan sebagai fasilitator, penuntun etika, dan penjaga iklim akademi yang sehat. Demokrasi yang sehat lahir dari kerjasama, bukan dominasi. Demokrasi kampus bukan tujuan akhir, melainkan proses pembelajaran menuju demokrasi bangsa yang dewasa. Mari bangun budaya demokrasi kampus yang beretika, berkeadaban, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dari kampus Demokrasi Indonesia yang berkarakter dimulai. Dengan saya Lira Karen Damayanti yang akan melakukan wawancara dengan tema demokrasi kampus. Dengan narasumber saya di sini, boleh perkenalan dulu Bapak? Ya, saya Topan Aditya sebagai pekerja keamanan di kampus Universitas Mercu Buana Menteng. Oke, baik. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan tema demokrasi kampus. Yang pertama, seberapa penting nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi di lingkungan kampus? Penting ya Mbak ya, karena nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi kampus dapat membentuk karakter mahasiswa itu sendiri agar lebih beretika dan punya moral. Baik, pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa saja bentuk perilaku yang mencerminkan etika dalam demokrasi kampus? Menghargai musyawarah, menghargai pendapat, adil, jujur, jangan asal aja sih dalam menjawab pertanyaan di kelompok atau di organisasi itu aja. Baik, terus yang ketiga, apakah sikap toleransi dan saling menghargai sudah tercermin dalam perbedaan pendapat di kampus? Beberapa saya lihat udah menjalankan tuh ya, udah tercermin lah ya. Cuman ada beberapa mahasiswa juga masih kurang sih ya. Jadi harus lebih memahami lagi aja. Terlebih di era global ini kan anak-anak Gen Z nih agak-agak kurang nih etikanya kan. Tapi ya bisa sih dengan terus belajar aja. Oke, baik, sekian dari wawancara kami.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisco Dori Jatihurin dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Nama saya Rebs Diko. Bang Diko. Menurut Abang, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan ketua organisasi mahasiswa di kampus? Menurut saya pemilihan ketua organisasi mahasiswa itu dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung yang memberikan hak suara yang sama kepada seluruh mahasiswa. Proses ini tuh prinsipnya telah mencerminkan nilai demokrasi meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal transparansi dan partisipasi. Lalu nih Bang, menurut Abang, sejauh mana mahasiswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kampus? Mahasiswa dilibatkan bisa melalui lembaga perwakilan dan forum komunikasi dengan pihak kampus. Namun keterlibatan ini masih bersifat terbatas karena adanya hambatan seperti kurangnya akses informasi dan ruang partisipasi yang belum optimal. Satu lagi nih Bang, pertanyaan buat Abang. Menurut Abang, bagaimana peran kebebasan berpendapat dalam mendukung demokrasi kampus? Kebebasan berpendapat berperan penting dalam mendukung demokrasi di kampus tentunya, karena memungkinkan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung. Kebebasan ini pastinya harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan peraturan yang berlaku. Oke, makasih ya Bang.